Taklim Nurul Mustafa itu berawal kurang lebih tahun 97. Waktu itu pendirinya adalah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, seorang yang tinggal aslinya di Bogor, dan beliau adalah cucu seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Ketika itu beliau datang ke Jakarta, pertama kali beliau dakwah itu berada di Ciganjur, tepatnya Jalan Timur. Itu persis tahun 97. Dari tahun 97 itu kita punya jamaah nggak terlalu banyak, hanya sekitar 10 orang. Mulai 10 orang, mulai 20 orang, mulai 30 orang, akhirnya banyak permintaan. Jadi kami dakwah, Habib Hasan dakwah itu dari rumah ke rumah. Ya, itulah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya. Bahkan sampai sekarang, ya, zaman Wali Songo pun seperti itu. Karena kalau kita berdakwah cuma satu tempat, ya itu sepertinya ya kurang berkembang dalam dakwah. Jadi kita mengikuti ya, orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, berpindah. Ada dua karakter utama dari generasi yang paling buruk. Ini yang Allah capkan. Ada dua karakter utama dari generasi yang buruk. Pertama apa? Generasi yang pertama yang buruk kata Allah, ya, generasi yang meninggalkan sholat, kemudian generasi yang memperdulikan hawa nafsunya. Nah, dengan demikian hadirnya Nur Mustafa itu notabene memang dulu masih anak-anak muda, anak muda yang bagaimana? Anak muda yang selalu nongkrong, kemudian kita dekati dengan bahasa agama, ya, dengan terapi guru, satu, ya, kemudian menyikapi akhlak-akhlak mereka yang tadinya sering ya selalu membantah perkataan kedua orang tua, meninggalkan sholat. Salah satunya itu, sebab kita menggarisbawahi dari firman Allah surat Maryam ayat 56 tadi. Banyak anak-anak muda sekarang yang enggan sekali untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, memperdulikan hawa nafsunya. Kemana itu nafsu condong, disitulah mereka mau. Dan mereka tidak memperhatikan antara dosa dan pahala, tidak memperhatikan antara halal dan haram. Yang penting nafsunya condong situ, itulah tempatnya. Seperti itu. Agama sudah nyata, tapi kau tuli buta. Lihat, orang baca salawat banyak seperti ini, masih pura-pura dia tidak mau dengar, tidak pura-pura dia tidak mau lihat. Ini menandakan sungguh dia jauh dari cahayanya Allah dan cahayanya Nabi Muhammad. Tapi kalau betul-betul dia ada cahaya di hatinya Allah, cahaya di hatinya Nabi Muhammad, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila disebut nama Rasulullah bergetar hatinya. Mudah-mudahan orang yang semacam ini diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa dibawakan oleh beliau ya dan guru-guru bahkan pembina-pembina di Nur Mustafa itu hanya
ya seputar bacaan ratib al-atos, ratib al-hadad, bahkan maulid Nabi Muhammad SAW, begitu pula dirinya dengan sholawat. Al-Quran ini memang ya sudah sejak ada zaman Wali Songo. Bahkan Nabi Muhammad ketika sampai di kota Madinah hijrah, itu beliau dia disambut dengan hadroh, cuman hadrohnya beda. Ketika beliau sampai, apa bacaan orang-orang Madinah, orang-orang Ansor? Qala al-badru alaina min saniyatil bada, ya wajib syukru alaina, ya mada ilaihi hadis, ya itu dipukul. Ya dipukul. Sampai sekarang dia membangun semangat, memberikan semangat, ya syauq, ya kecintaan, kerinduan, maka dirinya dengan sholawat. Jadi pentingnya kita bersolawat kepada Rasul. Kata Allah, kalau kita bersolawat 10 kali, Allah pasti akan membalas. Kalau kita bersolawat 1 kali, Allah akan membalas 1 kebaikan. Jadi jangan dianggap sholat itu bid'ah. Kalau kita cinta kepada Allah, sebut nama Allah. Kalau kita cinta kepada Rasul, sebut nama Rasul oleh salawatnya. Ya, membaca sholat itu tidak dilarang oleh Allah. Maaf, dia mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Allah dan malaikat bersolawat. Nah, kita sebagai hambanya Allah yang banyak dosa, yang banyak salah, masa pelit banget sama Nabi? Sementara kita ketika ya mengidolakan orang yang lain, ya itu tidak dikatakan salah. Tapi ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad, kita dibilang salah. Jadi pentingnya sholawat buat kita, untuk kita, dari kita. Nanti kita meninggal, bakal ya insya Allah ketemu Nabi. Harapan kami sebagai pembina, pengurus Mustofa, terutama kepada anak muda, ayolah, hidup cuma 1 kali. Ya, hidup cuma 1 kali. Suatu saat kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Yang kedua, jangan kau habiskan masa mudamu untuk berpoya-poya. Ya, jangan kau habiskan masa mudamu untuk berpoya-poya. Enggak selamanya kita bakal muda, tapi suatu saat kita bakal kembali menjadi tua. Yang ketiga, jangan sekali-kali berbuat kesalahan dan kedosaan. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Camkan hidup muda.